Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas berkat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, alhamdulillah kita semua di sini diberi kesempatan sehat, waras untuk bisa berada di acara yang luar biasa pada hari ini yang diselenggarakan oleh dari tim parenting Rausan Fikar. Gitu. Kemudian terima kasih dari kami kepada Ibu Rini Apriyantini selaku Kepala Sekolah KB RA Rausan Fikar, kemudian kepada Mbak Serly juga selaku Ketua dari parenting KB RA Rausan Fikar, yang tentunya sudah menyelenggarakan, kemudian sudah mewadahi dan memfasilitasi acara ini hingga terlaksananya ya webinar ini gitu. Meskipun ya diselenggarakan secara online, tapi besar harapan kami dari tim panitia juga untuk tidak mengurangi dari semangat kita semua dan esensi webinar tentunya pada hari ini. Kemudian sebelum memulai acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga acara kita pada hari ini diberi kelancaran. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Sekolah Rausan Fikar, Ibu Rini, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Rini, waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Rini, suaranya unmute dulu. Mohon maaf. Ya, terima kasih Mama Sanum kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukranillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang pasti melimpahkan rahmatnya pada ibu-ibu semua ya. Pada kita semua yang bisa berzoom ria walau tatap mukanya di melalui layar Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi tadi kata Mama Sanum esensi dari nilai taklim kita, mencari ilmu kita pada hari ini. Insya Allah Allah meridhoinya. Kemudian salam salawat pastinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mencari ilmu yang bagian dari sunnah Rasulullah dan yang bahkan diwajibkan Rasulullah kita mencari ilmu, maka kita menjadi umatnya yang selalu menjalankan sunnahnya dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak insya Allah yang hadir di sini dan para keluarganya. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Widya, Ibu psikolog kita yang luar biasa mau membersamai kami dari RA Rausan Fikar ini. Salam kenal Mbak Widya, ini Bu Rini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian yang pasti juga terima kasih kepada Ketua Parenting kami, KB RA Rausan Fikar itu Mbak Serly. Kemudian kepada Mbak Ade juga, Mama Arai juga yang sudah sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan saya sangat berbahagia dan bangga menjadi bagian dari kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih kepada ayah bunda. Ada ayah nggak ya? Kayaknya belum ya. Semoga ada ayah juga ya. Aku ingin tahu gimana sih ngebahagiain istrinya begitu ya. Kepada bunda-bunda semua nih yang sudah hadir, yang Ibu Rini lihat wajahnya cerah ceria seperti anaknya, semoga seceria anak TK hari ini, insya Allah, amin ya robbal alamin. Bu Rini tidak akan panjang lebar memberi sambutan pada hari ini.
bahwa bangga dan senang itu sudah pasti. Kemudian mengenai kenapa diangkat tema tentang ibu yang bahagia, mungkin seminar-seminar webinar banyak tentang bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi anak yang dibully, atau bagaimana menghadapi anak remaja. Tapi terkadang kita lupa bagaimana kita sendiri menghadapi supaya bahagia bagaimana. Itu yang sering kita lupa. Jadi salah satu cara kami yaitu dari parenting kita memberikan tips-trik sifat-sifat yang harus dimiliki seorang ibu, kemudian bagaimana seandainya ibu sudah hadir. Mudah-mudahan ini jawabnya. Bahwa si riset memang menunjukkan ibu yang ibu yang bahagia akan mempengaruhi pola asuh dari mempengaruhi tumbuh kembang anak dan itu mempengaruhi hasil kalau udah jam 2 malah ke atas ya. Atau menjadi Harus tidak diharapkan. mainnya di sini. Iya. Oleh karena itu penting sekali ini mama, ibu, bunda menjadi ibu yang bahagia. Karena kalau ibu yang bahagia akan menghasilkan anak. Tadi aku jatuh gitu kotor. Riset juga menunjukkan ibu yang stres itu bisa Dia lempar-lempar sendal aku. memberikan 3 anak. Ini nanti bisa dikoreksi yang membangun salah. Enggak. Tahu lagi puasa. Jadi ibu yang stres akan 3 anak. Iya aja marah tadi. Nangis sampai. Ini yang lebih jadi apa pentingnya pengaruh kebahagiaan ini bagi seorang ibu. Nah, mungkin karena punya juga sudah berjalan dan ibu ini lihat anak ibu bunda-bunda semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan curhatan yang banyak dan variatif ini yang ibu ini bahkan dari Surabaya dari luar kota udah ada bunda-bunda yang curhat khusus kepada Mbak Ade yang nanti akan disampaikan kepada Mbak Widya psikolog kita hari ini. Semoga bisa dan diskusi akan menambah ilmu kita yang sudah mungkin kita sudah tahu. Mungkin saja kalian ibu-ibu solih dan solihah semua. Terima kasih Bunda Sanum atas waktunya dan Mbak Widya sekali lagi terima kasih. Dan ini acara yang berkelanjutan berkala kali ini tapi semoga bisa dilakukan waktu yang lain insya Allah. Cukup sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Rini atas sambutannya dan dukungan penuhnya terhadap acara webinar pada hari ini. Baik, saya lanjutkan. Ya, sesuai judul dari webinar ini, yaitu 1 jam curhat ya bersama psikolog. Ya. Saya percaya dari tim parenting Rausan Fikir ini tentu mengangkat dan menyoroti tema ini, memilih tema pada hari ini tentu juga berdasarkan riset dan menganalisa terhadap apa yang paling sering menjadi isu sih daripada ibu-ibu yang mengelola rumah tangga sembari mungkin taking care of the family members gitu. Di situ ada anak, suami, kemudian mungkin ada orang tua gitu di rumah juga. Mengingat juga 3 tahun ke belakang juga kita dalam tanda kutip kita dipaksa untuk melakukan adaptasi yang secepat mungkin gitu ya. Dunia itu berubah begitu cepatnya yang kita nggak sangka-sangka gitu. Di mana adanya wabah yang unpredicted ini gitu ya, yaitu COVID-19 gitu yang memaksa kita selama kurang lebih 3 tahun ini untuk berubah dalam beberapa hal gitu, dari mulai mungkin cara kita sekolah, cara kita bekerja, cara kita berniaga, kemudian kita ada interaksi juga dengan sesama manusia, bagaimana cara mencari hiburan. Nah, itu semua tiba-tiba berubah gitu caranya. Dan terkadang perubahan itu juga kadang-kadang bikin kita menjadi burn out gitu, hingga kita mungkin kita nggak sadar gitu, ternyata
oleh Journal of American Medical Association gitu. Kemudian ada lagi riset kesehatan dasar Riskesdas 2018 ini menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun ini mengalami gangguan mental, emosional, dan lebih dari 12 juta penduduknya berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami depresi. Itu di usia-usia kita sekarang semua ini gitu. Kemudian ada juga dari Badan Litbangkes tahun 2016. Ada. Data bunuh diri per tahun itu adalah sebanyak 1.800 orang, atau setiap hari itu ada 5 orang yang melakukan bunuh diri gitu. Dan 47,7%-nya ini korban bunuh diri ini adalah pada usia 10 hingga 39 tahun yang merupakan usia anak remaja atau usia produktif gitu. Dan itu hal buruknya gitu. Namun ada juga nih hal baiknya bahwa fakta dan studi tersebut itu semua bisa kita pelajari gitu. Semua ada ilmunya, semua ada workaround-nya gitu, ada cara menghadapi dan mengelola kecenderungan dari stres atau depresi tersebut gitu. Jadi maka di sini alhamdulillah kita semua adalah salah satu orang yang beruntung gitu pada hari ini. Kita bersama-sama di sini kita bisa menimba ilmu, kita saling menguatkan, saling berbagi dan berusaha ya menambah wawasan kita gitu, how to manage our stress, our feeling to be a happier mom gitu. Jadi ibu yang lebih bahagia lagi gitu. Baik, setelah pembukaan mungkin sedikit dari saya tadi. Kita saya akan membacakan rundown mungkin untuk hari ini untuk mendapatkan overview acara kita pada hari ini karena waktunya itu limited sekali, jadi ya langsung saja ya berikut acaranya. Kemudian setelah ini mungkin saya akan mengenalkan narasumber kita pada hari ini, Ibu Widya Sari. Kemudian saya akan membacakan summary-nya sedikit seputar experience beliau di dunia professional psychology dan keaktifan beliau hingga hari ini. Dan kemudian yang ingin saya highlight adalah session Q&A gitu, di mana diharapkan kita bisa secara interaktif di sesi ini melakukan tanya jawab bagi yang mungkin sebelumnya belum sempat disampaikan pada admin webinar, mungkin bisa dipersiapkan, mudah-mudahan insya Allah jika waktunya memungkinkan kita harapannya bisa membacakan atau membahas semua case yang masuk pada hari ini gitu. Kemudian akan dilanjutkan dengan rangkuman, conclusion dari acara webinar dari hari ini. Dan saya tidak lupa untuk menyampaikan hal menarik, yaitu bahwa kita telah menyediakan 3 souvenir atau kenang-kenangan menarik untuk pertanyaan terpilih yang telah diseleksi dari tim parenting, ratusan speaker yang akan diumumkan di akhir acara nanti. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, Ibu Widya Sari. Sebelum ke profil beliau, mungkin kita bisa sama-sama lihat ada beliau pernah bikin reels, saya akan share reelsnya. Ya, tadi itu adalah reels yang sudah dibuat oleh Ibu Widya Sari. Kemudian saya coba untuk menampilkan summary dari karir beliau.
Bahasa Inggris cuy. Ya, beliau berikut ini adalah summary dari karir beliau ya, di mana Mbak Widya Sari MPSI ini adalah seorang profesional di bidang psikolog klinis, seorang penggiat kesehatan mental, parenting dan pendidikan khusus gitu. Kemudian beliau juga terdaftar dengan pengalaman luas di unit perawatan rehabilitasi fisik dan departemen perawatan anak. Beliau juga terlibat aktif dalam mempromosikan kesehatan masyarakat dan melakukan psikoterapi dan deteksi dini masalah psikologis gitu. Kemudian beliau juga memiliki antusiasme di bidang kesehatan mental, pengembangan saraf, rehabilitasi dan perawatan paliatif. Kemudian kita bisa lihat juga beliau aktif di berbagai komunitas, di Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, kemudian American Psychological Association dan Asian Spinal Cord Injury Network gitu, dimana dari rangkuman profil beliau ini kita bisa lihat sudah banyak bersinggungan dengan dunia psikologi klinis, dan ini insya Allah bisa dimana kita bisa belajar banyak dari sini, dari pengalaman beliau selama beliau berkarir di bidang psikologi klinis. Selanjutnya mungkin waktu dan tempat kami segera persilahkan kepada Mbak Widya, pemateri kita, untuk menyampaikan materi terkait dengan webinar pada hari ini. Kepada Mbak Widya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Jasi. Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik semua ya. Oke, saya coba share screen. Tadi pas di awal saya layarnya agak patah-patah, mudah-mudahan ini enggak ya. Oke, suara dan layarnya terlihat dan terdengar jelas? Maksudnya suara saya. Kedengeran ya? Oke. Kedengeran. Ya, ini kebetulan pesertanya ibu-ibu semua nih. Ada bapak-bapak kah? Nggak ada ya? Ya, mudah-mudahan nanti bapak-bapak dikasih kopinya aja ya. Jadi biar bisa lebih memahami ibu-ibu ini. Baik, jadi hari ini saya terima kasih banget nih sudah diundang sama TKSD ya, Lausan Fikir. Ini nggak jauh sih dari rumah saya, tapi kayaknya saya belum pernah mampir deh. Jadi sekarang mampirnya secara virtual dulu ya. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing sama ibu-ibu. Sebenarnya mungkin ini sharing general ya, temanya umum. Karena tema tentang motherhood, tentang ibu itu udah luas banget. Jadinya bakal banyak sekali materinya kalau mau dikasih satu-satu. Nah, mending kita Q&A aja ya. Jadi kita banyakin curhat-curhatnya. Untuk di awal saya akan sampaikan materi secara general saja. Nah, untuk berikutnya, oke, menjadi ibu, apa maknanya bagimu? Nah, ini boleh ibu-ibu yang ada di sini bisa join di menti.com, bisa akses menti.com, atau kalau misalnya agak rempong nih untuk buka browser lagi dan masukin kode segala macam, bisa scan QR-nya saja, atau kalau memang rempong banget bisa lewat kolom chat saja untuk menjawab. Nah, kita sharing-sharing dulu nih di awal. Kira-kira menjadi ibu itu rasanya seperti apa buat ibu-ibu yang ada di sini? Yuk, kita coba yuk. Boleh di kolom chat, boleh di menti.com. Oke, ada yang sudah bisa akses. Luar biasa. Iya ya, luar biasa ya. Ada lagi, mungkin ada yang lebih spesifik, mungkin rasanya membagongkan gitu ya. Lagi ini rata-rata anak-anaknya udah gede-gede ya, usia TKSD kali ya. Alhamdulillah istimewa. Mama strong, amburadul. Kayak gado-gado ya, Bu Rani ya. Oke, nano-nano. Ini ada yang di menti jawab nano-nano, nanti mungkin terakhir saya rekap aja, karena banyakan yang jawab di ini sepertinya, di kolom chat. Harus tangguh mungkin maksudnya ya, dan kuat, mesti strong ya. Lagi, banyak macam-macam.
bersyukur banget tapi selalu berusaha menjadi lebih baik, belajar terus sesuatu yang nggak dibayangin. Karena ini ya, ketika anak kita lahir itu kayak kita juga terlahir menjadi ibu ya. Jadi yang lahir nggak cuma anaknya, ibunya juga. Sebelumnya mungkin ada yang mungkin awalnya single, terus menikah, terus punya anak. Awalnya identitasnya sebagai individu berubah menjadi seorang ibu. Oke, sekolah tanpa batas waktu, benar banget. Oke, kurang lebih jawabannya begitu di Menti. Oh, di Menti nggak banyak nih yang respon, nggak apa-apa. Nah, jadi intinya memang pengalaman jadi ibu itu luar biasa ya, tidak terbayangkan sebelumnya, dan mungkin ini adalah pengalaman yang sifatnya seumur hidup ya. Jadi kita nggak yang jadi ibu sekarang, besok jadi apa lagi ya, nggak begitu, karena memang perannya banyak dan peran itu peran-peran jangka panjang semuanya ya. Nah, menjadi ibu adalah perjalanan, bukan tujuan. Nah, dalam perjalanan bisa aja seorang ibu tuh merasa bingung, kehilangan arah, kelelahan, terus menemukan jalan pintas, mungkin mau lewat mana ya, merasa jalan sendiri, tadinya bareng-bareng kok sekarang jadi sendirian gitu ya. Mungkin sesekali dia melambatkan langkahnya, mempercepat langkahnya. Ada juga waktu-waktunya di mana dia pengen duduk sejenak, pengen istirahat karena kelelahan itu tadi ya. Jadi memang mungkin mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa jadi ibu itu seperti goal, seperti tujuan. Padahal sebenarnya disitulah perjalanan yang dimulai. Perjalanan untuk jadi seseorang yang mungkin menjalankan perannya, perjalanan untuk seseorang yang mencari kebahagiaannya, dan di dalam perjalanan itu banyak sekali yang bisa kita temui. Awalnya mungkin ketika anaknya masih kecil nih, idealnya pengen begini-begini. Ternyata seiring pertumbuhan anaknya makin gede, makin banyak lagi kebutuhannya, dan standar si ibu pun berubah, jadinya ada kayak semacam perubahan arah lagi, pengennya seperti apa gitu. Nah, itu sesuatu yang common banget, sesuatu yang umum terjadi ya. Nah, peranmu itu luar biasa ya Bu ya. Jadi nggak cuman sebagai orang yang ngurusin anaknya, karena ternyata dia mengurusi semua hal yang ada di rumah, semua orang yang ada di rumah. Jadi manajer, jadi pendidik, jadi apa lagi? Ada yang jadi supir juga ya di sini ya. Ada yang jadi koki, ada yang jadi ini selama sekolah online mungkin jadi guru juga udah merangkap ya. Terus juga belum lagi peran-perannya di luar rumah, di lingkungan sosial misalnya, di lingkungan tetangga-tetangganya, di lingkungan teman-temannya, di lingkungan pekerjaannya, mungkin di pekerjaannya dia jadi apa, di rumah dia jadi apa, itu bisa bertolak belakang sekali peranannya. Dan karakteristik-karakteristik yang semua dipunyai seorang ibu itu, yang istimewa banget itulah yang memungkinkan kita untuk menjalani semua peran tersebut. Nah, ibu itu jadi nggak cuman sebagai orang yang dicari-cari anaknya doang ya, karena ternyata yang nyariin banyak gitu, nyariin suaminya, dicariin teman-temannya, dicariin pekerjaannya, dan kebayang ya, kita punya tangan rata-rata tangannya 2 kan ya, dan semuanya itu pengen kita pegang, semuanya prioritas, semua terasa penting. Nah, disitulah kita di-challenge untuk mau mendahulukan yang mana nih, mau menjalankan yang mana, seperti itu. Nah, coba nih, kita buat seru-seruan aja ya, kita kuis-kuisan dulu. Ini cuma 5 pertanyaan aja, untuk mencari tahu gaya sehari-harinya ibu-ibu di sini seperti apa. Ya, nanti diingat-ingat jawabannya, boleh dijawab dalam hati aja, karena ntar kalau misalnya ditulis jadi bingung, yang lain juga banyak yang jawab gitu ya. Boleh dijawab dalam hati saja, dan diingat-ingat banyakkan yang mana jawabannya. Ya, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban diterima. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama nih, Ibu. Sebagai seorang ibu, seringkali aku merasa seperti menjadi A, cheerleader yang penuh semangat, B, perfeksionis yang memikirkan segala sesuatu secara detail, C, yang paling diandalkan untuk apapun,
D. Motivator yang selalu ingin kejar target. Yang mana ya? Udah dijawab? Kalau udah kita lanjut ya. Ingat-ingat jawabannya A, B, C, atau D. Karena nanti kita akan lihat mana jawaban yang paling banyak buat masing-masing. Oke, yang berikutnya. Hari yang berkesan menurutku adalah hari di mana aku A. Bisa tertawa dan merasakan keseruan. B. Belajar dan menekuni banyak hal. C. Membantu banyak orang. D. Bersibuk diri agar mampu mencapai target harian. Ini yang D ini ibu kejar target ini. Kira-kira yang mana? Tiap orang bisa jawabannya beda-beda ya. Jadi sangat tergantung keunikan masing-masing. Oke, udah dijawab? Kalau udah, diingat-ingat lagi jawabannya. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang ketiga, saat keluargaku perlu memutuskan sesuatu, aku A. Memilih keputusan yang membuat semua orang senang. B. Perlu banyak waktu untuk mempertimbangkan banyak hal. C. Memutuskan dan mengurus semuanya sendiri. Yang lain cukup tahu beres aja. D. Mewajibkan setiap anggota keluarga untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, yang ketiga udah makin panjang nih. Kira-kira yang mana? Pilih yang paling sesuai ya. Terus diingat-ingat. Oke. Lanjut lagi, pertanyaan keempat ya. Nah, aku ingin suasana rumahku A. Ramai dan penuh aktivitas. B. Rapi dan teratur. C. Nyaman dan tenang. D. Berisi hal-hal yang berguna dan ada ruang diskusi. Kira yang mana? Ayo. Lanjut ya. Lanjut pertanyaan terakhir. Sebagai ibu, aku ingin keluargaku A. Banyak menghabiskan waktu bersamaku. B. Menjalani gaya hidup yang teratur dan rapi. C. Saling menjaga agar tidak ada konflik. D. Berusaha lebih baik lagi dalam memenuhi ekspektasi. Ini pertanyaan terakhir. Tinggal mereka menyimpulkan. Sudah dihitung ya? Apa maksudnya udah tahu ya rata-rata paling banyak jawabannya yang mana ya masing-masing? Oke, kita lanjutkan. Ini makna dari tiap jawabannya. Nah, tipe yang manakah Ibu? Coba boleh di kolom chat yang paling banyak yang mana? Ada, kalau yang paling banyak jawaban A berarti dia tipe A, kalau paling banyak jawaban B berarti dia tipe B, paling banyak jawaban yang C berarti dia tipe C, dan paling banyak yang D berarti tipe D. Kira-kira Ibu-ibu paling banyak tipe yang mana nih? Banyakan A ya? Oh, yang D juga ada. Yang B juga ada ya. Oh, rata berarti nih. Oke, tipe A. Tipe A itu kalau dari pilihan-pilihannya tadi ya, ini buat fun aja ya Ibu-ibu ya, karena kalau mau benar-benar detail itu mungkin perlu sesi khusus nih. Nah, tipe A, Ibu senang mencoba hal-hal seru bersama keluarga dan seringkali menjadi pencetus ide untuk apapun. Cara berpikirmu optimistik dan energimu sangat terasa. Nah, ini biasanya kalau yang tipe A nih, kalau ada acara dia paling udah sesi rempong, seksi yang paling ngurusin semuanya dan biasanya beres sama dia gitu ya. Jadi yang mikirin seru-seruannya, yang mikirin heboh-hebohnya itu biasanya Ibu tipe A. Ya, banyak nggak ya tipe A di sini? Nah, ini kalau banyak nih berarti boleh dibuat acara-acara, bisa jadi panitia di rekrut ya. Oke, yang tipe B. Nah, tipe B ini ibu-ibu yang pengen segala sesuatunya rapi, terstruktur, perfect. Pokoknya kalau bisa jangan ada celah. Bagusnya mungkin ibu-ibu tipe B ini bisa jadi bagian yang apa ya? Yang mengawasi kira-kira ada yang kurang nggak nih
Beliau ini bisa banget dipercaya untuk mengerjakan tugas-tugas yang detail, ya. Jadi ibu tipe B ini melakukan sesuatu dengan penuh persiapan, terus persiapannya itu juga matang. Keteraturan adalah prioritas dan sumber ketenangan ibu. Jadi kalau ada yang di luar aturan tuh kayaknya mulai gelisah, ada yang salah kayaknya ya, gitu ya. Jadi untuk yang tipe B, ibu-ibu perfeksionis di sini banyak nggak? Oh, lumayan nih, ada juga tipe B. Nah, ibu-ibu tipe B ini biasanya bisa banget untuk diajak ngerjain sesuatu yang detail ya, karena orang yang biasanya teliti. Nah, kalau tipe C banyak juga nih. Ibu adalah orang yang sangat perhatian dan selalu ingin memastikan orang lain terpenuhi kebutuhannya. Ibu sangat senang menolong dan meladeni. Tipe-tipe ibu yang care banget gitu. Jadi kalau misalnya ada acara gitu ya, acara anak-anak. Nah, ibu-ibu tipe C ini kayaknya seneng banget untuk hadir buat kangen anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau ada acara outing, nah ibu tipe C ini suka hadir nih, karena dia seneng buat ngurusin anak-anak dan bisa menyediakan diri buat bantuin ibu-ibu yang lain yang mungkin nggak bisa hadir. Ya udah sini anaknya aku yang ladenin gitu misalnya ya. Nah, ini seru juga sih ibu tipe C. Kalau yang tipe D, nah ibu-ibu tipe D ini adalah ibu yang senang dengan hal-hal yang punya target dan tujuan yang jelas. Dan sebisa mungkin ibu melibatkan anggota keluarga lain dalam tanggung jawab harian. Ini ibu tipe D ini ibu-ibu efisien. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa tuh pengennya rapi, tujuannya jelas, prioritasnya jelas yang mana, dan nggak suka neko-neko lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah juga ibu-ibu tipe D ini pengennya semua orang punya tugasnya masing-masing, pengennya semua orang terlibat. Jadi biar nggak semua bertumpuk di si ibu doang gitu ya. Oke, jadi ini yang banyak yang mana nih? Ada semua ya. Nah, tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D ini salah satu hal yang membedakan adalah energi yang mereka gunakan, energi yang mereka kelola. Jadi tiap orang kan punya macam-macam ini ya, punya macam-macam energi ya. Nah, untuk menjaga supaya fungsinya tetap baik, supaya kita sebagai seorang ibu itu tetap bisa menjalankan tugas-tugas kita, tetap bisa menjalankan stylenya dengan baik, itu kita perlu mengenali dan mengelola energi kita. Nah, ini mungkin udah bagian intinya ya. Ada 4 macam energi. Yang pertama fisikal, energi fisik ya, emosional atau yang sifatnya lebih ke mental dan emosional, spiritual, dan intelektual. Nah, untuk setiap tipe tadi, dia level energinya beda-beda, dan mungkin setiap orang yang namanya energi itu levelnya beda-beda. Ada yang dominan fisik, ada yang dominan emosinya, ada yang dominan spiritualnya, dan ada yang dominan intelektualnya. Ini juga kaitannya dengan kebiasaan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau misalnya dia seorang ibu yang orangnya kayak tipe A tadi ya, nah, itu energi fisiknya tuh kayaknya agak berlebih di situ ya. Jadi dia perlu energi fisik yang besar supaya dia bisa menjalani hari-harinya secara tuntas gitu. Nah, sedangkan untuk yang perfeksionis, yang suka segala sesuatunya rapi, segala sesuatunya teratur, nah itu mungkin dia di emosionalnya agak lebih banyak, sama intelektualnya juga gitu. Jadi memang beda-beda ya Ibu ya. Nah, untuk mengelola energi fisik, setiap energi yang ada ini juga recharge-nya caranya macam-macam. Cara me-recharge-nya beda-beda. Untuk energi fisik itu bisa kita recharge dengan misalnya mengelola jam tidur. Ini ada yang pasti punya bayi nggak? Mungkin kalau punya bayi tidurnya agak beda ya polanya dengan yang anaknya udah SD dan menjelang remaja gitu ya. Tidurnya agak ngikutin pola bayinya gitu. Nah, tapi sebisa mungkin ketika kita punya waktu untuk beristirahat, sempatkan istirahat di tiap jeda aktivitas. Mungkin ada ibu-ibu yang masih nyusuin, kalau bayinya tidur dan yang lain-lain udah beres, ya monggo atuh ikutan tidur ya. Jadi biar nggak kelelahan. Terus penuhi kebutuhan nutrisinya. Jadi kadang-kadang kita banyak melakukan kegiatan, terus lupa makan, jadinya malah kurang, ya kan?
terus tenaganya habis jadi gampang sakit kan sayang gitu ya. Nah, kehidupan Terus ibu-ibu. juga olahraga. Nah, kegiatan olahraga ini kadang-kadang buat ibu-ibu tuh mikirnya gini, aku kan udah ngepel tiap hari ya, udah nyuci, udah nyapu segala macam. Tapi bedakan antara kegiatan fisik, aktivitas fisik dengan aktivitas olah fisik. Kalau misalnya aktivitas fisik kayak ngepel, nyuci segala macam ya kita semua juga ngerjain ya. Cuman itu kan tidak bertujuan untuk melatih bagian tubuh tertentu. Nah, dengan olahraga itu selain kita melatih kekuatan, itu juga melatih daya tahan supaya kita nggak gampang capek. Sama itu juga mendukung kesehatan mental juga loh ternyata ya. Saya sempat posting tuh di Instagram saya. Nah, untuk energi atau tenaga emosional, kalau kita dominan dengan kegiatan yang butuh apa ya, butuh mikir gitu ya, tapi mikirnya mikir secara mendalam gitu ya, mikir yang sifatnya mengelola respon, mengelola emosi. Nah, itu kadang-kadang kita gampang capek ketika banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kita perlu menenangkan diri supaya secara emosional kita ter-recharge lagi nih. Terus menyalurkan emosi ke kegiatan atau hobi yang kita suka. Sama memberi asupan kata-kata positif ke diri sendiri. Ini seringkali jadi hal yang susah ya. Kita kalau muji orang gampang banget ya Bu ya. Jadi kalau melihat orang, ih orang ini cantik ya, orang ini kok kayaknya keren ya, baik ya. Tapi giliran memuji diri sendiri itu susahnya bukan main. Kenapa coba tuh ya? Kayaknya karena memang kita terbiasa untuk melihat sesuatu yang kalau dalam diri sendiri itu yang duluan kelihatan jelek-jeleknya doang. Nah itu kan nggak sehat ya, malah bikin kita lebih gampang lelah sama diri sendiri. Itu salah satu sumber yang bikin kita gampang stres. Nah makanya jadi jangan lupa untuk kasih asupan kata-kata positif ya ke diri sendiri. Yang ketiga spiritual. Nah ini kaitannya dengan hubungan kita dengan the higher power lah. Dengan Tuhan, dengan keyakinan kita, salah satunya dengan ibadah, salah satunya dengan melakukan mungkin perenungan atau flashback dengan hal-hal apa yang kita udah lakukan, apakah sesuai dengan value kita, sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Nah itu bisa dengan mengambil waktu untuk me time. Me time-nya itu juga sebenarnya nggak yang lama-lama banget ya Bu ya, nggak mesti yang harus keluar kota sendiri apa gimana gitu kan, nggak setiap saat memungkinkan gitu ya. Paling nggak kayak cuman menepi sejenak, mungkin kalau yang di rumahnya ada balkon gitu ya, bisa duduk-duduk sebentar di situ, biarin aja anak-anaknya main-main dulu gitu ya, duduk sebentar sambil minum air hangat atau minum teh atau apa gitu ya, sambil ngelihat ke arah luar gitu ya, sambil mereview kembali hari ini udah ngapain. Sama deep talk dengan orang-orang terdekat, mungkin dengan pasangan, dengan teman-teman terdekat, dengan keluarga, membicarakan hal-hal yang sifatnya mendalam, itu juga merecharge energi kita secara spiritual. Ya. Nah, yang terakhir intelektual. Ini biasanya kalau kita banyak mikir ya, masak tuh pakai mikir juga kan ibu-ibu ya. Pikir ini habis ini masukin apa lagi, apalagi lagi bulan puasa gini kan, pengennya tiap hari makannya beda ya kan, pengennya juga nggak sering-sering jajan gitu ya. Belum lagi kemarin katanya minyak goreng harganya naik, ini muter otak lagi gimana caranya bisa bikin masakan tapi agak lebih irit gitu minyak gorengnya gitu ya. Nah itu lama-lama kita capek karena hari-hari mikir terus. Nah coba kita tentukan lagi prioritasnya yang mana hal yang penting buat ibu, apa hal-hal yang mau diutamakan. Nah terus kita kurangi distraksi. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu yang kerja baik itu WFH ataupun WFO, kalau udah jam tertentu kita disiplin sama diri sendiri aja. Laptopnya udah ditutup, udah nggak usah mikirin kerjaannya lagi. Memang awal-awalnya susah tuh ya, tapi lama-lama memang itu yang kita butuhkan, boundary yang kita butuhkan. Kita nggak gampang distraksi sama hal-hal lain di luar dari kegiatan yang sedang kita kerjakan saat itu. Lebih mindful mungkin ya, mungkin kalau ibu-ibu pernah dengar istilah mindfulness, itu kita lebih sadar, lebih aware dengan apa yang kita lakukan saat itu di sini, sekarang dan di sini, here and now, gitu ya. Jadi misalnya kita lagi makan, ya udah kita makan sambil mungkin sama anak, sama keluarga yang lain, sama suami.
sambil makan, sambil ngobrol, ya sambil menikmati makanannya, nggak sambil mikirin kerjaan gitu kan ya, nggak sambil mikirin sesuatu yang lain gitu. Anaknya jangan disuruh makan sambil bikin PR gitu kan ya, itu malah nggak mindful jadinya. Jadi hal-hal seperti itu kadang membantu kita untuk bisa lebih menenangkan pikiran, jadi biar nggak terlalu capek dengan pikiran-pikiran yang bertumpuk. Nah, terus yang terakhir menggunakan assistive tools yang ada, ya misalnya kayak oh hari ini jadwalnya apa ya, pakailah kalender yang ada di handphone atau kita tulis di kalender yang ada di rumah ya. Jangan semua kita paksa diri sendiri untuk mengingat-ingat. Gitu ya ibu-ibu ya. Oke, ini mudah-mudahan contohnya jelas nih untuk subjek yang ini. Oke, nah ini sebenarnya slide terakhir, karena habis ini kita curhat-curhatan aja ya. Menjadi ibu bukan berarti kita berhenti jadi manusia ya Bu ya. Setiap manusia itu unik, jadi stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Kadang kita ngebandingin diri sendiri sama orang lain, aduh dia bisa begini ya, dia bisa begitu ya. Kita lupa bahwa memang tiap orang itu punya start yang berbeda, punya karakter yang berbeda, dan punya keunikannya sendiri-sendiri. Nah, kadang kita banyak melihat orang lain, kita lupa untuk memeluk erat diri sendiri ya Bu ya. Ingat bahwa kita bisa melakukan apapun, tapi tidak semua hal dalam satu waktu. Dan itu nggak apa-apa. Ya, jadi berbelas kasihlah sama diri sendiri, kenali apa yang kita alami, kenali apa yang kita rasakan, terima apa yang kita alami, terima apa yang kita rasakan. Dari situ kita berangkat untuk jadi ibu yang lebih mindful, jadi ibu yang lebih bahagia, dan tentunya yang dibutuhkan anak-anak adalah ibu yang bahagia. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Momot cantik. Mbak Jessi. Ya, baik. Terima kasih. Mbak Widya, kami sampaikan atas materinya barusan yang ya luar biasa ya. Tujuannya tentu kita bisa mengenali siapa sih diri kita, kemudian kita juga bisa ya men-treat diri kita gitu sesuai dengan karakteristik kita masing-masing, tentunya semua untuk mencapai goals yang sama, yaitu menjadi ibu yang bahagia gitu. Ya, selanjutnya ini sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita bergeser ke sesi yang selanjutnya. Ya, tadi materinya sangat menarik gitu ya. Pada hari ini kita percaya bahwa juga orang tua itu memiliki akses yang luar biasa gitu terhadap informasi apapun terkait dengan kesehatan mental ini gitu, melalui berbagai media yang sudah ada di sekitar kita gitu. Tapi mungkin banyak nih yang saran, iya prakteknya kan kayak gitu ya. Tapi gimana sih kalau case-nya tuh kayak gini? Gimana kalau case-nya seperti ini? Kadang materi aja tuh nggak cukup gitu ya. Jadi kita tuh butuh contoh kasus gitu. Kita tuh butuh insight, kita butuh suggestion, advice gitu. Tapi ya itulah, alhamdulillah kita ada semua di sini, dan kita mari langsung merujuk pada case-case yang udah kita summary sebelumnya, ya kita sudah sounding dari beberapa saat lalu gitu. Untuk yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan kepada admin dari acara webinar ini, dan kita sudah merangkum beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaannya langsung saya bacakan aja dari message-nya, yaitu ini kita menjaga privasi dan semua dikirim secara anonimus, jadi privasinya terjaga ya, insya Allah gitu. Jadi ini ada pertanyaan nih. Intinya saya termasuk dari seorang anak ABK usia 9 tahun, dan saya bersyukur saat ini tahun kelima saya berdamai dengan segala paketan dari Allah, dan disitulah kita kata bahagia yang bisa saya syukuri dengan menyingkirkan segala hal yang membuat toksik dalam pikiran saya. Dan secara tidak langsung saya berada di komunitas yang tanda kutip istimewa gitu, dan saya bersyukur kalau ketemu dengan sesama ibu-ibu yang ABK gitu, anak berkebutuhan khusus, dengan segala hal yang pasti mengalami pengalaman berharga dan paham akan kondisi kita gitu. Kemudian yang saya mau tanyakan di sini adalah standar kesehatan mental bagi ibu-ibu seperti saya ini untuk terus bisa confident gitu, untuk bisa pede berada di lingkungan sosial yang pastinya tidak selalu paham dengan kondisi saya ini seperti apa gitu. Itu yang lebih diafirmasikan untuk diri saya sendiri pastinya. Itu seperti apa nih Mbak Widya gitu. Oke. Terima kasih Bunda Jazi.
Dan pertanyaan dari Ibu siapa nih? Ibu Mawar ya. Ibu Mawar atau Ibu sebut saja ini ya, karena anonimus. Oke, tadinya saya mau share slide untuk tiap pertanyaan, tapi kok ini banyak banget jadinya. Jadi mungkin kita diskusi aja ya. Sebenarnya tiap orang itu punya standar yang beda-beda. Jadi nggak bisa kita patok bahwa oh ya namanya seorang ibu yang sehat mental itu harus ini. Kriteria general mungkin ada, tapi tidak bisa yang benar-benar spesifik ya, karena setiap orang kan bisa beda-beda case-nya. Nah, kalau untuk ibu yang barusan curhat itu saya salut banget nih, karena upaya beliau untuk bisa tetap bisa istilahnya sehat secara mental itu udah bagus banget, karena beliau udah bergabung dengan komunitas. Nah, itu yang penting banget. Karena yang penting adalah cari dukungan, ya kan? Dan ketika kita merasa tidak didukung, ketika kita merasa sendiri, disitulah biasanya kita mulai merasa bahwa kok semuanya dijalani berat banget ya. Ini yang saya lewati kok nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Nah, jadi yang pertama pastikan ibu punya dukungan, karena dengan adanya dukungan ibu punya peluang untuk bisa lebih sehat secara mental. Terus juga kalau kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara aktif, secara istilahnya secara rapi lah, itu artinya fungsi kita masih baik. Tapi kalau udah mulai kerasa nih bahwa ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang terasa kok nggak sesuai dengan apa yang kita pengen, bukan kita pengen ya, tapi ada hal-hal yang nggak sesuai dengan bare minimumnya lah, standar minimalnya kita untuk menjalani hari-hari. Misalnya kayak untuk rawat dirinya udah susah, untuk komunikasi ke orang-orang sekitar itu udah mulai terhambat, artinya butuh bantuan lebih dari sekedar dukungan orang-orang terdekat. Nah, ini mungkin bisa kaitannya dengan yang tadi juga sih, Mam ya. Mana tadi? Nah, ini tentang yang energi fisik tadi. Ini kaitannya dengan ini juga. Kalau misalnya kita lihat satu-satu tadi, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang jadi lebih challenging untuk dipenuhi. Setiap orang itu kan sebenarnya kebutuhan dasarnya ada, bisa kita bilang 5 macam lah ya. Kebutuhan nutrisi, kebutuhan fisik atau exercise, terus kebutuhan istirahat, sleep and rest, terus me time untuk melakukan hal-hal yang dia senangi, sama support dari orang-orang sekitar. Nah, itu kalau ada yang sulit untuk dipenuhi, biasanya kerasanya nggak balance. Nah, ketika kita udah mulai merasa tidak balance di situ, artinya kita ada hal-hal yang berisiko membuat kita tidak sehat mental. Jadi standarnya sehat mental atau enggak itu sebenarnya kita lihat dari 4 hal ini aja, apakah balance atau enggak. Gitu ya, Mam ya. Mudah-mudahan menjawab, dan salut banget sih dengan yang sudah di-share oleh beliau. Mungkin kalau ada bunda-bunda di sini, ibu di sini yang mengalami hal yang sama, yang pertama cari dukungan ya. Cari komunitas supaya tidak merasa sendiri, tidak merasa melewati semua hal sendiri. Itu Ibu Jazi. Ya, jadi itu ya, intinya mencari dukungan untuk saling menguatkan, support dari orang sekitar gitu. Bagi yang menjalani, berusaha mencari dukungan, menumbuhkan pikiran positif, dan jika kita adalah orang-orang dari sekeliling orang yang seperti ini, yang mungkin kita bisa memberikan support terbaik kita pada orang tersebut. Gitu. Sama jaga balance yang tadi ya, supaya tetap sehat. Ya, baik. Selanjutnya bergeser ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Lumayan panjang nih, aku bacakan ya. Curhat ya, Mah. Jadi izin bertanya nih. Saat ini saya telah menikah dan memiliki anak, sedang aktif-aktifnya di usia 2 tahun. Kemudian karena kondisi suami dinas, semenjak nikah pun saya pindah ikut suami, dan saya resign dari pekerjaan saya karena suami saya minta resign dan ikut pindah. Ya, karena pindah ke kota baru tanpa teman membuat saya merasa asing dan sedikit bergaul, karena otomatis saya menjadi ibu rumah tangga full time, ngurus anak. Di rumah pun saya pakai ART juga hanya sekedar weekend, karena saya pikir saya di rumah ART aja setiap harinya belum perlu gitu. Tapi semakin ke sini dan seiring anak yang bertambah besar dan aktif-aktifnya, saya kewalahan. Ditambah saya ada bisnis online, kemudian saya jenuh dengan rutinitas gitu, dan
bisnis online ini menjadi jalan saya satu-satunya untuk refreshing sedikit-sedikit, mulai banyak memiliki kenalan, antar-antar barang orderan, dan menjadi refreshing gitu buat saya. Namun saya tetap merasa hidup saya kok belum bahagia nih untuk menghargai diri saya, karena masih kurang, masih ingin mulai merawat diri, rasanya kayak susah, karena setelah melahirkan juga saya nggak bisa ngurus diri saya gitu ya, karena anak tuh nempel terus ke saya gitu. Weekend juga suami minta dititipin untuk sekedar me time, mengeluh katanya pengen istirahat karena pekerjaan suami udah mulai dari Senin sampai Sabtu, sehingga jika ingin me time itu kadang saya mulai merasa tertekan gitu dengan kegiatan saya yang itu saja gitu. Kemudian waktunya juga istirahat juga kurang nyaman gitu, mandi juga nggak tenang, makan juga nggak enak, bisa keluar sebentar juga memanjakan diri itu udah luar biasa gitu ya. Nah, apakah pilihan saya ini tepat gitu Mbak Widya? Mohon pencerahannya. Oke, ini pengen mulai cari kerjaan lagi ya, karena udah jenuh di rumah ya. Oke. Baca juga. Oke, ya. Ini kalau dipetakan situasinya adalah awalnya anak masih kecil nih, lalu ikut pindah sama suami, lama-lama kebutuhan anak kan makin banyak karena anak makin gede gitu ya, apalagi di situasi baru. Jadi ada beberapa hal yang terjadi dalam satu waktu, adaptasi dengan kebutuhan anak, adaptasi dengan situasi baru saat pindah, dan adaptasi dengan kebiasaan rutinitas baru karena tadinya bekerja terus jadi nggak kerja lagi. Ini terjadi dalam satu waktu dan pastinya stressful ya. Itu kebayang banget sih seperti apa adaptasinya, prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang tadi saya bilang di slide. Kita bisa manage banyak hal, tapi tidak semua hal dalam satu waktu. Ini mungkin cita-cita awalnya nih, oh ya udah deh, ntar diurus sendiri segala macam kan, namanya anak masih kecil ini gitu ya. Tapi ternyata lama-lama kewalahan. Kenapa? Karena kebutuhan anak makin banyak, kebutuhan ibunya juga makin banyak. Dengan situasi baru tentu ada kebutuhan-kebutuhan baru nih. Pengen punya teman, pengen punya kegiatan, pengen punya hobi. Dan itu jadi nggak balance karena kayaknya waktunya banyak dihabiskan untuk urusan domestik ya, sama anak, terus mungkin juga ngurus rumah tangga karena kan hari Senin sampai Jumat tadi nggak ada yang bantuin ya, kayaknya yang bantuin cuman weekend doang ya. Nah, yang pertama yang perlu dipahami adalah kenali dulu sejauh mana kita bisa handle, sejauh mana yang kita bisa toleransi. Kalau dengan kita handle semuanya, tapi terus kita jadi secara emosi nggak stabil, tentunya itu nggak baik efeknya ya. Nah, maka dari itu meminta bantuan adalah hal yang paling masuk akal di sini. Bisa meminta bantuan oleh dari yang memang kita hire, kayak misalnya membantu atau siapapun, bisa juga dengan minta bantuan dari orang-orang terdekat, kayak suami misalnya. Tapi kalau di sini situasinya kayak suaminya juga agak sibuk ya dengan pekerjaan, dikompromikan lagi nih, kira-kira mana yang bisa dibagi. Kalau memang ada hal-hal yang nggak bisa dibagi lagi, apakah itu bisa diabaikan? Tapi kalau misalnya nggak bisa diabaikan, berarti harus ada yang kerjain kan? Berarti harus ada orang yang kerjain, yang kita bayar untuk kerjain misalnya gitu ya. Entah itu pembantu atau siapapun yang bisa bantuin kita. Nah, soal pilihan apakah dengan mulai cari kerjaan lagi itu tepat atau enggak, itu ibu yang bisa menilai. Kira-kira dengan memilih itu, memilih gini deh, apa yang penting buat ibu saat ini? Yang penting buat ibu saat ini, misalnya bisa tenang di rumah, bisa mengurus anak dengan baik, bisa punya waktu buat diri sendiri juga. Nah, kalau itu sesuai, pilihan untuk bekerja itu sesuai dan kira-kira bisa diatur nih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya gimana, maka mungkin itu bisa jadi pilihan yang baik. Tapi kalau kemudian ibu juga ragu-ragu nih, coba diskusikan dulu ya sama orang-orang terdekat, sama suami terutama, karena kan beliau yang di awal juga menyarankan untuk ikut pindah bareng. Nah, coba didiskusikan sama beliau, karena bisa jadi nih suaminya juga nggak paham situasinya seperti apa. Kadang-kadang kita tidak menyampaikan dengan gamblang ketika mau menjelaskan situasi kita seperti apa, kebutuhan kita kayak apa,
Jadi suaminya nggak nangkep nih maksudnya. Oh ternyata istrinya butuh me time. Oh ternyata istrinya butuh punya waktu sosialisasi lagi. Nah itu mungkin hal yang nggak ketangkep saat ini. Jadi coba dikomunikasikan lagi tentang plan-plannya, rencana-rencananya, prioritasnya apa untuk sekarang, dan kira-kira sejauh mana bisa saling menyesuaikan. Itu ya. Jadi kalau ditanya pilihannya tepat atau enggak, ibu yang paling tahu. Kalau saya mah mendukung aja, yang penting bisa balance hari-harinya, so why not gitu ya. Baik, semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu, gitu ya. Jadi case ini pastilah sangat relate sekali ya dengan semua kita yang ada di sini gitu, karena kayaknya it's common issue gitu di antara kita, problematikanya juga yang umum sekali gitu, kayak kerja capek, nggak kerja bosen gitu ya. Intinya kalau suggestion dari Mbak Widya itu intinya adalah time management dan itu komunikasi gitu kalau menurut aku yang juga jadi minta bantuan dan pengertian dari partner kita di rumah gitu. Apalagi suami atau suami kita itu orang yang tentu berbeda sama kita gitu. Jadi ya just stop gitu. Kalau misalnya kita pengen mengharapkan dia bantuin kita nyuapin, ya kita komunikasikan ya. Gitu. Gue nggak apa ya, gitu. Gitu. Bukan kayak kita mungkin actionnya justru kayak naruh piring di meja makan gitu, berharap kayak suaminya ngelihat oh anaknya minta disuapin nih, minta dibantuin gitu, sampai nasinya gedenya 3 kali lipat, mungkin itu piring masih ada di meja makan gitu ya, kalau kita nggak bicara gitu. Terus juga teman saya sendiri, dia suami gitu, dia cerita bahwa kita ini laki-laki juga butuh proses gitu, kita nggak bisa gue nggak bisa nih dibilang yang apa, aku nggak suka kamu ngorok gitu. Oke mah gitu, oke ya kamu nggak ngorok ya, kalau besok pagi kamu masih ngorok, awas gitu, kita nggak bisa besoknya gitu, semua butuh proses gitu. Iya, kalau ngorok digorok ya. Oke, menuju ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Widya. Ada yang menanyakan, apakah anxiety disorder itu bisa didiagnosis sendiri atau enggak sih gitu? Bila secara fisik sehat nih, tapi ada beberapa gejala yang dirasakan seperti kita tuh sakit dalam dada kita gitu ketika kita merasa cemas atau overthinking, apakah ini termasuk anxiety disorder gitu? Oke. Nah, sebenarnya untuk gangguan apapun ya itu sebaiknya tidak didiagnosis sendiri, tapi kita bisa mengenali ciri-cirinya gitu. Kalau kita baca-baca kan sering tuh ya, kita baca-baca di Google ya, kita searching ini aku sedang mengalami apa sih gitu ya, yang kurasakan ini, wah arah-arahnya ke sini. Ya, itu nggak apa-apa dengan kita mencari di Google, itu kan dalam rangka cari tahu juga sebenarnya kondisinya seperti apa. Tapi untuk memastikannya perlu ke tenaga profesional. Nah kalau ini misalnya sakit di dada ya, nyeri gitu ya, ketika merasa cemas atau overthink, bisa jadi di situ memang ada respon-respon fisik yang disebabkan oleh stres atau disebabkan oleh kecemasan. Jadi kayak misalnya lambungnya sakit gitu ya, lambungnya tiba-tiba nyeri gitu pas lagi mikirin sesuatu. Kadang-kadang tuh kan ada nih, kalau kita mau ngapain terus kita gugup bolak-balik ke toilet gitu ya, bolak-balik ke kamar mandi gitu, rasanya kayak mules aja. Nah itu salah satu ciri fisik orang yang mengalami kecemasan. Tapi apakah kecemasannya itu gangguan atau tidak, itu perlu dicek. Karena tiap orang kan pasti mengalami punya hal-hal yang dicemaskan gitu ya, kayak mungkin sesekali dia ngerasa khawatir akan sesuatu sampai kepalanya pusing. Ya, sometimes dalam range tertentu itu masih normal, bisa jadi masih normal gitu ya. Tapi kalau misalnya itu frekuensinya sering dan pemicunya udah mulai nggak jelas nih, sedikit-sedikit tertrigger, sedikit-sedikit terpicu, nah itu berarti perlu dicek. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang bikin cemas kayak ya hal-hal yang wajar lah, misalnya nih malam-malam hujan deras banget, terus listriknya mati, terus kayaknya tuh situasinya tuh serem banget gitu ya, terus jadi dia agak-agak ketakutan, nggak bisa tidur sampai pagi, ya kan wajar ya, namanya orang takut banjir mungkin, atau takut rumahnya bocor gitu ya wajar-wajar aja gitu ya, toh itu tidak terjadi setiap saat. Tapi kalau udah nggak hujan, dia masih begitu, nah itu mungkin perlu dicek. Kayak kemarin tuh gempa ya, jadi ada salah satu tuh pasien saya, gempanya udah bulan apa kemarin, gempa tuh bulan Februari sama Januari, itu kan sempat ada gempa-gempa kecil ya. Nah
pada saat gempa kita takut, itu wajar banget. Justru kalau nggak takut aneh gitu kan ya. Jadi untuk stimulus tertentu yang memang membuat cemas itu wajar menimbulkan respon seperti itu. Tapi kalau gempanya udah nggak ada dan dia masih cemas, nah itu perlu diatasi. Mungkin itu yang perlu dicek lagi. Ketika dia merasa cemas, overthink, itu stimulusnya jelas atau enggak? Gitu. Kalau misalnya jelas, oke, apakah itu terjadi di waktu yang lain, di waktu-waktu di mana stimulusnya nggak ada? Kalau misalnya masih terjadi atau sering kayak gitu, berarti baiknya dicek ke psikolog ataupun psikiater terdekat untuk memastikan apakah ini gangguan atau tidak. Toh makin dini kita cek, makin dini diatasi, makin lebih besar kemungkinan untuk bisa pulih dari kondisi itu ya. Baik, Mbak Widya, untuk pertanyaannya tadi intinya jawabannya ya untuk lebih detailnya bisa mencari pertolongan atau konsultasi ke ahlinya gitu. Mungkin disempatkan waktunya ya Mam untuk mengunjungi pakar yang dapat membantu melakukan pengecekan yang ya saat ini sedang Ibu derita gitu, atau karena klasifikasi dari kecemasan itu mungkin banyak sekali ya tipenya gitu, dan mengunjungi pakar ini bisa membuat diagnosisnya ini menjadi lebih akurat gitu atau tepat gitu. Iya, sebenarnya sih Selanjutnya sekarang ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana cara menghadapi abang yang paling suka berkelahi dengan adiknya. Soalnya anak-anak ini sepasang dengan selisih umur 11 bulan yang suka cemburu antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, gimana menghadapi abang yang suka berantem sama adiknya? Yang perlu dilakukan dahulu adalah apa sih yang bikin mereka berantem? Jadi kita cari tahu dulu nih, yang dirasakan si abang sama si adik tuh apa? Mungkin abangnya ngerasa iri gara-gara perhatian orang tua kayaknya full banget ke adik. Karena pikiran anak-anak itu kan beda ya sama pikiran orang dewasa ya. Tadi kita berpikirnya, wah abang mah udah kakak tuh harusnya udah ngerti gitu. Itu belum, karena dia bukan orang dewasa berbentuk mini gitu ya. Anak-anak itu tetap anak-anak dengan cara berpikirnya yang konkret, dengan cara berpikirnya yang beda dengan orang dewasa. Ini umurnya berapa? Nggak disebutin umurnya ya. Coba kalau abang udah enak diajak ngobrol nih, bisa diajak dia untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan ketika dia berantem sama adiknya, apa yang bikin dia ngerasa perlu berantem saat itu. Nah, kalau memang dirasa si abang iri karena perhatiannya yang mulai kebagi gitu ya, mulai kebagi untuk adik sama si abang gitu ya, coba untuk ini di rumah. Nah, ini nggak terlalu jelas ya situasinya gimana. Di rumah si mama sama papa bareng nggak tinggalnya? Kalau misalnya tinggal bareng, berarti papahnya mesti lebih aktif nih untuk deketin abangnya, supaya abang merasa tetap diperhatikan. Jadi sering-sering ajak abangnya buat pergi bareng, buat main bareng, supaya nggak semua yang dia bayangkan tuh nggak semua perhatian itu tercurah buat adiknya doang. Gitu. Memang kalau adik masih bayi ya, mungkin masih di bawah setahun, itu kan pasti perhatian mamahnya yang akan lebih banyak tercurah ya, namanya dia masih nyusuin, masih harus ngebantuin macam-macam, nyuapin segala macam gitu ya. Nah, si abang ngelihatnya kok semuanya ke adek ya, semua orang nyuapin adek, semua orang gendong adek gitu ya. Nggak bisa dia bayangin bahwa oh adeknya belum bisa jalan misalnya, jadi perlu digendong. Oh adeknya memang dikit-dikit minta disusuin, belum paham dia, belum sampai sana gitu pikirannya. Jadi salah satu caranya ya si abang tetap diberikan perhatian yang dia butuhkan, tapi oleh orang yang berbeda. Mungkin di rumah ada nenek, ada ayahnya, atau ada siapapun yang ada di rumah untuk bisa handle abang selama ibu banyak mencurahkan perhatian ke adik. Nah terus mungkin kadang-kadang kita nggak sadar nih, ketika kita pulang dari mana, kita habis ngapain, yang duluan dicari itu si adik. Si abang kangen buat dicariin duluan kayak dulu gitu kan ya. Coba sesekali ketika pulang yang dicari dulu abangnya, baru habis itu, walaupun kita tahu nih bahwa adek pasti udah mulai merengek nih, tadi susuin atau apa, sambil gandeng abangnya. Ayo bang kita lihat adek yuk misalnya gitu. Jadi dia tetap merasa diperhatikan, tetap merasa diopeni gitu ya,
tidak kehilangan perhatian sebanyak itu, tidak sedrastis itu yang dia rasakan perubahannya. Jadi dicari tahu dulu ya yang dirasakan abang apa nih, kenapa kok jadi doyan berantem. Gitu ya. Siapa tahu jangan-jangan si abang tuh ngerasa berantem sama adiknya tuh main mungkin gitu kan ya. Jadi dia nggak ngerasa kalau dia sedang menyakiti adiknya. Gitu ya. Baik, tadi sudah dijawab nih pertanyaannya. Ini yang relate banget nih, pas punya anak berantem gitu. Semua pasti ngalamin. Kira-kira mungkin Mami ada nggak pernah yang berantem sama kakak adiknya aja dulu. atau menimpali, atau memberikan suggestion juga, input pada kita semua. Silahkan. Oh iya, boleh banget nih kalau ada Boleh banget, silahkan Mam. yang mau langsung menanggapi. Jadi mungkin ada tanggapan dari, tadi kita baru jawab berapa ya? 3 ya Mbak Jazi ya? 3, ya. Assalamualaikum Bunda Widya. Waalaikumsalam. Bunda Indah. Ya. Saya dari Medan nih, mau nanya nih, kebetulan tuh anak saya tuh cewek cowok sepasang mengalami hal serupa juga Bunda, suka berantem gitu. Iya. Gimana tuh berantemnya, gara-gara apa? Semua hal diberantemi Bunda. Sampai hal yang sekecil pun bisa berantem gitu. Nah, si adik cemburu, si abang juga cemburu gitu, sama-sama cemburu. Padahal kita udah kasih yang sama banyak, adil, tidak ada pembedaan, ya tetap aja berantem Bunda. Terus cara mensiasatinya itu saya benar-benar ampun deh. Ini laki dua-duanya atau perempuan dua-duanya ya? Nah, ini yang paling kecil nih, kelas 4 SD. Si abangannya kelas 5 SD. Jadi si abangan nomor 1, si adiknya perempuan kelas 4 SD Bunda tuh. Perempuan ya? Oke. Bunda yang paling galak tuh si adik. Abangnya tuh ngalah, jadi si abangnya tuh berantem hanya nangis, dia taunya nangis. Kalau si adik nih suka main fisik, dia main tangan, main mukul gitu. Jadi si abangnya nangis. Jadi dalam hal apapun selalu berantem gitu. Walaupun sudah diberikan yang sama ininya, sama porsinya, sama hal-hal yang apapun sama, semua serba sama, nggak pernah saya membedakan gitu. Jadi di satu sisi mungkin yang tadi Bunda bilang, mungkin si abang cemburu karena si abang masih setahun udah beradik lagi kan Bunda, udah punya adik lagi. Jadi sekarang posisinya tuh si abang kelas 5 SD, si adian kelas 4 SD. Berarti jadi ya cuma jarak setahun ya? Cuma jarak setahun. Jadi si adiknya paling mencagil. Suka nyagil ya. Si adiknya mencagil. Jadi gimana siasatnya gitu, caranya tuh solusinya seperti apa supaya tuh mereka tuh bisa kompak, bisa gabung. Iya, kompak sih kompak, tapi waktunya berantem. Kompak berantemnya ya. Kompak berantemnya, tapi kalau satu hilang dicariin gitu. Mak, si abang si adik mana gitu, cari-carian, tapi kalau udah ngumpul berantem. Itu ini ya, apa kalau jauh wangi gitu ya. Tuh lihat Bunda. Oke. Nah, kadang itu juga kaitannya sama respon kita. Respon kita ketika menghadapi mereka berantem. Apakah ketika kita merespon itu menunjukkan reaksi yang mungkin lebih ngebelain salah satu atau lebih memihak ke salah satu, itu ngaruh juga. Nah, itu kita lihat juga ya Bunda ya. Terus sama ini kan udah lumayan agak gede ya, udah lumayan agak bisa diajak ngobrol sebenarnya. Nah, mungkin mereka perlu ada kegiatan sendiri-sendiri nih, entah apa gitu, hal-hal yang bisa bikin mereka sibuk sendiri-sendiri supaya nggak terlalu sering berkonflik. Karena kalau anak laki-laki sama anak perempuan udah jelas nih gaya mainnya udah beda gitu kan ya. Gaya gitu ya.
Makanya adiknya pun udah sama gaya bermainnya sama abangnya, karena adiknya itu udah termasuk tomboy Bunda. Adiknya itu termasuk tomboy. Iya, Jadi udah heboh dua-duanya ya. kalau kayak kewanitaannya tuh lebih dominan ke tomboynya bermain kayak abang gitu. Oke. Udah gitu, walaupun apa, saya tetap nggak membela. Kalau memang salah satu ya saya salahin dua-dua gitu. Jadi nggak ada pembelaan antara si abang sama si adik gitu. Itu bener nggak ya Bunda ya? Sebenarnya sih mungkin kita juga tidak menyasar secara personal satu-satu orangnya, tapi perilakunya. Jadi adek misalnya adek mukul gitu ya, mukul itu nggak bagus deh, karena mukul itu bikin abangnya sakit. Emang adek mau kalau dipukul misalnya gitu kan. Jadi yang lebih kita judge itu kan perilakunya. Nah terus ini baru belakangan apa dari dulu nih Bun? Dari udah ngerti main-main Bun. Dari si abang yang kelas 2, si adik yang kelas 1 udah mulai gitu. Oke. Mereka punya teman sendiri-sendiri nggak? Atau mungkin jangan-jangan nih temennya juga sama gitu, maksudnya teman lainnya nggak sendiri-sendiri gitu, tapi temennya kayak ya satu geng bareng gitu. Kalau si abangnya sih ya masing-masing, temannya masing-masing. Jadi kalau udah ngumpul tuh ngumpul di rumah semua. Ngumpul di rumah semua. Temannya si abang, teman si adik yang ngumpul, nanti si abang mainnya di teras, si adik main di dalam rumah gitu. Terus rebutan nggak kalau pas itu? Atau bisa sendiri-sendiri? Bisa damai? Kalau pas lagi gitu bisa damai nih? Bisa damai, si abangan bisa damai. Udah berdiam diri tuh di rumah, udah berdua. Udah muncul konflik-konflik sesuatu, masalah remote TV, masalah kamar, masalah sajadah, masalah mengambil itu selalu menjadi konflik Bunda. Artinya mereka berantem kalau pas lagi nggak ngapa-ngapain dua-duanya ya? Udah mulai mencari sama lain tuh. Baru cari perkara ya. Nah, mungkin kalau pas lagi kayak gitu, sebisa mungkin mereka dikasih apa ya, space sendiri-sendiri, kesibukan sendiri-sendiri supaya nggak saling nyagil, supaya nggak saling godain gitu. Karena kayaknya modelannya yaitu gara-gara lagi sama-sama anteng nih, sama-sama bosen, mungkin yaudah deh saling mengganggu aja gitu. Dan dua-duanya mungkin menganggap ketika orang tuanya marah tuh perhatiin gitu, jadi dianggap perhatian sama mereka. Ketika mereka berantem juga bisa dalam rangka caper nih sama orang tuanya. Oke, nah mungkin bisa sesekali ibu sama bapak tinggal di rumah bareng kan? Barengan. Di luar bareng apa gitu ya? Nah bisa nih salah satu mungkin diajak sama bapaknya, yang satu sibuk sama mamahnya. Jadi biar Bunda nggak terus-terusan membiarkan mereka tuh bareng tanpa kegiatan. Sesekali ada salah satu yang diajak atau ada salah satu yang dibawa keluar gitu ya, dibikin sibuk. Jadi biar mereka juga kangen ya, belajar kangen. Gitu. Kan insya Allah nih, insya Allah tahun depan abangnya tuh mau mondok, jadi ya pasti berpisah. Pasti kesepian ini si adik, pasti kesepian gitu. Abang mau SMP ya? Mau SMP Bunda insya Allah tahun depan. Jadi insya Allah mau saya pondokkan kan, ya otomatis kan adanya nanti sendirian. Jadi mumpung si abang tuh lagi di rumah, ya? Kok bisa bayi-bayian gitu. Ini malah berantem aja Bunda. Nih anaknya nih Bunda, nih anaknya nih Bunda. Ini adek ya. Anak. Tuh lihat Bunda. Ya ampun, adek cantik tomboy ya. Malu dia Bunda. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bun ya. Jadi kayaknya memang berdua masih dikasih kegiatan satu-satu nih. Jadi saling menggoda. Iya, makasih infonya. Terima kasih. Sama Bun. Bunda Indah Maya untuk dari Medan. Ya, jadi ya tipsnya dari Mbak Widya tadi bisa dicoba mencari root cause-nya, mengajak berbicara ya, karena ibu memang home of all children gitu ya. Ya susah kah? Ya susah pasti, panjang kah? Perjalanannya pasti panjang gitu, tapi ya insya Allah di sini kita sama-sama proses untuk ya mendapat ganjaran pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya perjalanan pengen putar balik ya, Bun. Namanya perjalanan kan ya. Oke, ini ada case selanjutnya. Ini sebenarnya case dari saya sendiri gitu, dari pengalaman teman saya gitu. Jadi ya teman saya itu ada anaknya udah sekolah,
setiap pulang sekolah dia bercerita bahwa anaknya itu nangis. Nangisnya itu kenapa? Karena dia dibully. Intinya ada pembulian di sekolah gitu. Itu kelas 1 SD. Oke. Saat dia kelas 2 SD, teman saya mendapat beasiswa. Saat itu dia ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya. Kemudian lebih khawatir lagi kan, dia udah bahasanya belum bagus, kemudian dia ada sejarah histori pernah dibully gitu. Dia membayangkan gimana nih nanti anak saya sekolah gitu hari pertama gitu. Sampai datanglah hari pertama anak itu sekolah, dia bingung, dia panik ya di rumah gitu kan, menunggu anaknya pulang. Kemudian emang habis itu anaknya pulang, surprisingly anaknya pulang itu dengan wajah yang seneng, happy, luar biasa gitu. Dia bingung dong, kok bisa gini di Indonesia bahasanya bisa, teman-temannya banyak gitu ya. Dan di sini dia asing gitu, ternyata tapi dia lebih happy gitu. Setelah dia cari tahu, ternyata katanya di Belanda itu apa namanya, ganjaran untuk perilaku pembulian itu berat sekali gitu. Jadi bisa jadi ketika dia melakukan pembulian itu bisa sampai dikeluarkan dari sekolah gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana menghadapi anak kita yang mungkin sedih atau tertekan karena pembulian di sekolahnya gitu. Karena saya sendiri juga kalau flashback gitu, apakah saya dibully dulu gitu ya, bully sama gitu ya. Kayaknya iya gitu. Perkaranya apa gitu ya, common lah gitu. Kurus lah ya, hitam lah gitu kan, dekil lah gitu. Tapi saya merasa pada saat itu kayaknya nggak apa-apa gitu, common gitu. Kanan kiri saya juga hitam gitu, kenapa saya harus sedih gitu. Tapi mungkin ada anak yang pulang dia mungkin take it hard gitu kan. Bagaimana supaya kita bisa menguatkan anak kita gitu di sekolah jika ada pembulian gitu, Mbak Widya. Iya. Iya sih, itu kayaknya hampir-hampir semua dari kita pernah mengalami ya. Buat kita-kita yang mungkin masa kecilnya di Indonesia ya. Ya sebenarnya bukan apa-apa sih, tapi memang proses ya. Kayaknya pendidikan kita pun masih berproses untuk bisa menaruh perhatian lebih pada kasus-kasus bullying. Ini masih banyak banget sampai sekarang, dan mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu efeknya ya. Dan kadang-kadang yang disayangkan adalah kadang bully seperti itu dimaklumi dalam artian gini, lemah banget sih gitu. Itu kan bercanda doang gitu. Padahal kita bisa bedain mana bercanda mana bully gitu ya. Kalau bercanda kan tidak ada yang tersakiti gitu ya. Kalau bully kan jelas-jelas itu menyakiti lawannya gitu, dan ada abuse of power atau penyalahgunaan kekuatan gitu ya. Biasanya kan bully dilakukan oleh orang yang lebih dominan ke yang lebih submisif atau yang dianggap lebih lemah gitu. Nah, memang bedanya adalah ketika kita bicara bully di luar itu sudah cukup jelas aturannya. Nah, kita di beberapa sekolah memang cukup jelas, cuman kadang tetap kejadian karena tidak terawasi dengan baik. Tidak masalah pengawasan ini kan juga tidak hanya di sekolah sih. Memang kejadian di sekolah. Tapi kan yang ngawasin nggak cuma gurunya doang gitu ya. Ketika di rumah, apakah perilaku kecenderungan bully itu teramati oleh orang tua kan juga kadang-kadang tuh nggak teramati, entah karena memang kurang peka atau di rumah justru memang si anak ini merasa kayak tertekan sehingga dia melampiaskan di sekolah. Nah, itu yang perlu kita lihat juga. Setiap kasus bully itu biasanya background-nya macam-macam sih, background-nya unik. Nah, supaya anak itu bisa lebih mudah bangkit dari peristiwa bully yang pernah dia alami, tentu kita perlu kasih tahu dia bahwa yang dia alami itu bukan salah dia. Jadi anak perlu diyakinkan dulu bahwa bully itu bukan kesalahanmu, kamu menjadi korban bukan kesalahanmu. Gitu. Nah, terus kita tumbuhkan keberanian untuk bercerita, gitu, untuk melapor. Dan kalau dia bisa melihat orang lain juga dibully, dia juga perlu berani untuk melapor, untuk bilang ke orang-orang di sekitarnya. Nah, itu juga perlu didukung sebenarnya. Ketika anak melapor, jangan sampai nih kita menyepelekan gitu ya, gitu aja nangis, gitu aja sedih, gitu aja baper gitu. Nah, karena hal-hal seperti itu bikin anak juga jadi malas lapor ya. Kalau dia pernah mengalami bully, pasti di situ ada trauma.
Nah, trauma ini yang perlu kita gali lagi. Dia memaknai peristiwa kemarin seperti apa sih? Apakah dia merasa negatif banget tentang dirinya? Dia merasa jelek? Dia merasa apa? Dia merasa buruk di bagian mana? Kadang-kadang anak yang dibully itu bukan karena ada sesuatu yang negatif ya. Bahkan hal-hal positif juga bikin dia dibully. Anaknya pinter dibully, anaknya cantik dibully, anaknya ganteng dibully gitu kan ya. Artinya kita perlu gali dulu apa sih yang dimaknai oleh si anak ini terhadap peristiwa kemarin. Dan itu nggak bisa kita paksa ya, maksudnya kita pelan-pelan, nggak drastis. Kalau dia ketika kita memasukkan dia ke lingkungan baru, terus dia butuh adaptasi, kita kasih waktu adaptasi. Jadi tunjukkan kalau kita memahami situasinya, bahwa kita bersedia untuk mendengarkan cerita-cerita dia. Saya rasa itu dari orang-orang terdekat kayak orang tua ya, itu udah cukup luar biasa dampaknya buat anak. Jadi jadi hadir dan dengarkan anaknya supaya nggak jadi sosok yang malah mereka hindari juga. Mereka takut cerita, malahan ini kan. Maksudnya mereka tidak menceritakan kejadiannya, justru kita nggak bisa bantu gitu. Nah, yakinkan pada mereka bahwa dengan kamu menceritakan apa yang kamu alami, justru itu yang bikin kita bisa bantu kamu untuk menghadapinya. Baik, Mbak Widya, terima kasih nih. Nanti saya sampaikan ke teman saya gitu ya. Jadi tentu ibu adalah mungkin pastinya adalah sumber kekuatan dari semua anak gitu ya. Selama kita menekankan bahwa anak kita ini cantik, anak kita ini sempurna gitu, harapannya dia bisa kembali, mungkin besok dia bisa kembali sekolah dengan confidence yang luar biasa ya, karena kepercayaan dari yang diberikan oleh ibunya gitu. Ya, kata ibu gue cakep kok, santai aja gitu. Sebenarnya kan apa yang kita tanamkan di rumah itu juga sangat berdampak pada anak ya. Kalau kita dikit-dikit mungkin mengkritik ya, itu kadang nggak sadar orang tuanya udah ngebully anaknya sendiri. Jadi ya, ntar ada salah apa gitu di kita udah lihat anaknya nggak nyaman nih, anaknya nggak suka, tapi terus kita kerjain gitu kan ya. Itu malah orang tuanya jadi bully. Ya, dan yang perlu digarisbawahi tadi adalah presence atau be there-nya gitu. Jadi setiap anak merasa dia ada yang ingin dia sampaikan gitu, kita selalu ada di sana gitu untuk bisa mendengarkan keluh kesahnya gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari yang sudah disampaikan melalui admin webinar hari ini. Jadi setelah ini pertanyaan terakhir, mungkin bisa langsung bagi ibu yang ingin langsung menanyakan pertanyaan on the spot, bisa langsung unmute dan bisa langsung menyapa Mbak Widya di sini gitu. Ini pertanyaan terakhir. Gimana sih Mbak Widya caranya mengambil kembali gadget anak yang terlanjur kita berikan? Ini untuk kakaknya nih, kelas 5 SD. Tadinya berpikir nih kan kelas 5 SD teman-temannya banyak yang pakai HP, kemudian udah mulai dikasih HP gitu, terus mungkin ada keperluan di situ buat menggunakan WA gitu, yang kadang tugas juga udah ada di situ gitu. Kemudian tapi semakin kesini kok anaknya malah main HP mulu gitu, bukannya lebih banyak main HP-nya daripada mengecek pekerjaannya misalnya terkait dengan sekolahnya gitu. Kemudian dikasih jatah sehari nih 2 jam maksimal katakanlah gitu. Nah itu bisa bertahan 4 hari nih konsisten dia taat gitu, tapi habis itu nih kembali lagi main HP terus nih, gimana nih Mbak? Oke. Nah kalau anak-anak masih usia SD ya, itu yang jelas orang tuanya masih perlu amat sangat mengawasi dan mengingatkan, karena kita belum bisa nih berharap mereka disiplin sendiri, kecuali memang anaknya udah dari awal tuh udah disiplin banget gitu, udah kebentuk banget. Tapi kan ini ceritanya baru nih mau didisiplinkan soal HP nih, karena juga dia baru dapat gitu ya. Nah, pengawasan yang pertama, jadi kita perlu sering-sering ingetin. Nah, yang kedua, ketika kita membatasi, itu perlu ada hal lain yang jadi pengganti kegiatannya. Kebayang nggak sih, Mam, kalau misalnya nih bunda-bunda yang ada di sini nih, lagi senang-senangnya nonton drakor gitu kan ya, tiap malam nonton drakor, terus tiba-tiba disuruh berhenti, tapi nggak ada penggantinya. Itu kan pasti bosan ya. Pasti ntar balik-balik nonton drakor lagi gitu kan ya. Jadinya perlu ada hal lain yang menggantikan kegiatan main HP-nya. Misalnya, ya udah pas di jam dia nggak main HP, kita ajakin ngapain. Misalnya kalau anaknya
suka gambar misalnya atau suka apa, ya udah kita fasilitasi untuk kegiatan lain yang bisa bikin dia asik juga di situ. Atau ya mungkin kita kasih tugas apa, bantu-bantuin kita di rumah misalnya gitu ya. Jadi tidak bikin dia bengong. Kalau dia bengong nggak ada yang dikerjain, bahkan ngobrol aja juga nggak apa-apa. Jadi ya udah sini ngobrol sama mama, kita jalan-jalan kemana gitu ya, kita main keluar. Misalnya kalau tinggalnya di lingkungan kompleks kan kadang ada jalanan yang bisa diputerin buat jalan sore, misalnya lagi bulan puasa ya deket-deket buka gitu, bisa diajak jalan sore atau diajak untuk ikut nyiapin makanan buka puasa gitu. Jadi ada hal-hal yang dijadikan pengganti untuk waktu yang kita ambil dari rutinitas dia gitu. Kalau misalnya dia main HP kan pagi sampai siang sekolah ya, mungkin HP-nya dipakai gitu ya buat WA-an atau ini sama kontak sama teman-teman dan gurunya. Ya udah dari siang sampai sore kita tentukan kamu kegiatannya apa. Oke, bikin PR, mungkin HP-nya masih bisa dipakai tapi hanya untuk bikin PR doang. Nah, kalau misalnya mau main game atau mau nonton di jam berapa ya, sisa jam yang lain yang nggak pakai HP, berarti kita kasih kegiatan lain biar nggak bosen. Gitu Bun, kayaknya masalah sejuta umat sekarang. Tenang aja, saya juga kadang ngalamin kok. Baik, jadi intinya adalah salah satu alternatifnya workaround-nya itu memberikan substitusi dari HP-nya itu sendiri ya Mbak ya. Iya benar. Ya, Ibu dan Ayah juga harus sekreatif mungkin memberikan option kegiatan lain untuk mengisi kekosongan kegiatannya di rumah gitu. Aku ingat juga sih, jadi suami aku juga di rumah setiap malam biar nggak main HP. Itu dia jadi unta terus tiap hari gitu. Jadi kayak udah kamu maunya apa nih, nggak main HP, ya udah mau main unta, ya udah jadi unta. Besoknya ya udah nih apa mau main apa, main gajah. Jadi besoknya main apa, main kuda. Jadi intinya semua permainan itu ayahnya ditindih, ditiban. Ya udah. Oke, ini pertanyaan yang masuk ke adminnya udah habis. Mungkin bisa langsung bagi Mami yang mau langsung bertanya kepada Maria, silakan, kami persilakan untuk meng-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Boleh, kalau ada yang mau ada yang mau cerita, mungkin mau nanggepin yang tadi, mungkin ada yang mau sharing pengalamannya juga, boleh banget loh. Mungkin dari berapa tadi, ada 6 ya Bun ya? Ada 6 pertanyaan, mungkin 6-6-nya pernah dialami juga sama yang lain dan pengen berbagi tips and tricks, boleh banget. Jadi biar saling berbagi. Karena sebenarnya sih ya, karena justru saya banyak belajar dari pengalaman ibu juga. Ternyata apa yang disampaikan itu juga di prakteknya kadang mengalami modifikasi, kadang mengalami penyesuaian terhadap situasi masing-masing. Kan situasi tiap keluarga beda-beda ya. Dan mungkin karakteristik anak dan orang tuanya pun beda-beda. Mari silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mumpung ketemu Mbak Widya nih secara langsung di sini. Ini seru banget nih, masih ada 50 orang yang standby. 54. Alhamdulillah ya, Bun. Assalamualaikum Mbak Jessi, Mbak Widya. Waalaikumsalam. Saya di sini pengen bukan kopi ya. Saya juga ada putri usia 8 tahun dan putra usia 6 tahun. Emang itu nggak bisa dihindarin, bertengkar itu pasti ada. Kalau nggak ada nyari, kalau ketemu rame. Tapi di sini ada satu yang saya lakukan ke mereka, bicara dengan mereka bertiga gitu, atau berempat juga ketika ada ayahnya. Ya mereka itu saudara, kakak adik. Kalau kemudian mereka saling bertengkar, terus ditanya,
sayang nggak sih sama kakaknya, sama adiknya gitu. Ya ada berkurangnya, tapi satu saat pasti bakalan bertengkar lagi ya normally. Karena ya mereka kadang menunjukkan rasa sayang itu dengan cara yang berbeda kan. Cuma Benar. penerimaannya itu di saudaranya juga Beda berbeda. ya. Cuma tinggal kita gimana mengkomunikasikan dengan entah kakaknya, entah adiknya. Kakaknya yang nggak suka dipecandain, atau adiknya yang terlalu sensi, kakaknya bilang apa, dia keras sedikit dia terus ngambek, atau kakaknya yang aku lagi serius ini, adek jangan diusilin, kayak gitu. Jadi tetap mereka juga diajak mengenali apa yang terjadi di antara mereka, karena mereka sebenarnya emosi-emosi seperti itu kan harus dikenalkan, diajarkan, biar mereka juga tahu, oh saat ini aku sedang apa, atau saudaraku sedang apa, gitu. Mungkin itu sedikit masukan dari saya. Oh ya, pengen tanya, Betul. Mbak Widya lulusan UGM ya? Iya. Hai, sama mater kita, tapi saya Sama bukan ya. psikolog. Jangan-jangan sangat sama Mbak Ade nih. Kesebut deh. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bun. Baik, mungkin ada tambahan lagi, Mama Sena? Masih cukup itu saja. Saya sendiri juga masih belajar ini. Setiap hari, terutama karena mereka sering di rumah kan makin banyak ketemunya. Tapi dengan berkurangnya mereka sekarang udah mulai PTM ini lumayan sih. Kemarin waktu mereka full ketemunya kakaknya lagi, ketemunya adiknya lagi, mereka makin sering rame. Tapi begitu mereka ketemu temennya gitu, kalau ketemu ada yang diceritain, kakaknya cerita apa, adiknya cerita apa, dan alhamdulillah sih mereka jadi bisa butuh orang kadang berdua saja cukup, tapi kadang berteman dengan teman-temannya sendiri juga mereka fun, sama-sama fun gitu. Di rumah itu kadang-kadang mereka walaupun laki perempuan bisa itu berdua ngobrol apa aja, walaupun kalau saya dengerin diulang lagi kayak kaset yang di siarannya tuh sama aja gitu, tapi ya itu mereka yang diomongin itu. Makasih. Ya, kalau pas gitu. lagi akur ini ya, obrolannya bisa deep gitu ya. Bisa Iya. di-talk. Ya, bahkan kemarin sempat kan, ini kebetulan karena ayahnya lagi keluar kota, jadi kami bertiga di rumah. Waktu tarawih itu pada hari pertama, kedua itu masih dengan saya. Kebetulan hari ketiga saya kan dapat tamu nih. Iya. Nah, hasil kan mereka nggak bisa nih sama ibunya jamaah. Terus ke musola juga nggak bisa karena kebetulan pas hujan gitu. Akhirnya solusi mereka berdua jamaah berdua, adiknya imamnya, tapi ditambahin tuh boneka itu mereka ajakin sholat, Masya Allah. Jadi mereka mensituasikan sendiri bahwa mereka sedang jamaah gitu, dengan bantuan boneka-bonekanya juga. Saya sendiri ngelihatnya amazed gitu, ternyata mereka bisa juga ya, walaupun dibalik kadang suka usil, kadang suka bertengkar, itu ternyata mereka juga sedang menggali ikatan batin mereka sendiri. Kita sendiri dengan suami kan juga bertengkar pasti, ribut pasti, tapi ketika kita juga ini kan ada sesuatu hal yang kita pelajarin terus, ternyata mereka juga seperti itu. Jadi kalaupun mereka ribut, rame, kadang-kadang saya juga nggak langsung nih menengahi, dibiarin asal tidak bahaya kan nggak apa-apa ya Mbak ya, nggak sampai yang main fisik gitu, kadang saya biarin. Baru kalau kemudian mereka tidak menemukan jalan keluarnya,
barulah kita include di situ. Iya, betul. Jadi intinya mereka pun kayak perlu kepercayaan dari kita ya Bun ya, Iya, iya, untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri iya. dan semua ini cara kita saling menyayangi gitu. Walaupun ketika itu terlihat berbahaya, perlu juga nih kita. Aduh, makasih banget nih pengalamannya Bunda Sena ya. Iya. Ya, terima kasih Ya, makasih. Bunda Sena atas sharingnya. Ya, jadi itu juga disebut kayak sweet and sour between sisterhood and brotherhood-nya gitu ya. Mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk kita semua. Gitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan menarik di kolom chat nih, saya coba bacakan. Assalamualaikum Ibu Widya dan Bunda Albi, saya mau minta masukannya Bu, gimana cara menghadapi anak yang kalau kita atur itu jarang ngedengerin atau susah gitu buat diatur. Tapi kalau dia diatur sama orang lain atau dikasih tahu dia langsung nurut gitu. Apakah sikap begitu pada anak itu wajar Bu atau mungkin akunya nih yang nggak sabar? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Oke, ya ini kayaknya sering banget nih kejadiannya. Kalau dibilangin sama gurunya nurut, sama orang tuanya nggak mau dengar gitu. Sebenarnya yang jadi masalah di sini apakah ketika mereka sama orang tua itu orang tua menunjukkan sikap yang konsisten juga nih ke anak. Kadang-kadang anak jadi kurang mau dengerin karena ada inkonsistensi. Hari ini begini, besok begitu, aturannya kali ini begini, besok begitu. Jadi anak tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mungkin penting untuk dia ikuti gitu. Ketika yang menyampaikan juga belum menunjukkan konsistensi yang cukup baik. Nah, selain itu bisa juga nih karena mungkin selama ini belum ada kedekatan yang benar-benar jadi kayak ketika ada bareng itu anak tidak merasa kita hadir, sehingga apa yang kita omongin pun jadi kayak kurang masuk ke dianya. Nah, itu mungkin perlu dilihat dulu apakah selama ini kita sudah cukup hadir untuk dengerin dia dan dianya bisa kita harapkan untuk mendengarkan kita juga, atau juga selama ini kita apakah cukup konsisten dengan apa yang kita omongin, jadi supaya dia juga merasa bahwa orang tuanya nggak cuma ngomong doang nih, memang perlu diikuti aturannya. Atau yang gaya bicaranya juga, jadi kita perlu lihat juga sih cara menyampaikannya gimana. Ini bisa macam-macam situasinya. Tapi kadang-kadang anak-anak begitu ya, apalagi kalau anak-anak yang mungkin udah sekolah gitu ya, ntar gurunya bilang apa, nurut nih, kira orang tuanya yang bilang nggak nurut, padahal kontennya sama gitu. Nah itu perlu dilihat juga kenapa sih kok dia bisa nggak dengar gitu. Jadi dicari penyebabnya dulu ya Bunda ya. Gimana nih Mama Albi, udah cukup jawabannya atau ada pertanyaan tambahan atau ingin menimpali, silahkan. Kadang cara kita ngomong ke anak tuh perlu high level. Jadi the same level lah. Jadi maksudnya kita bicara dengan bahasa yang masuk ke dia, dengan cara yang mungkin tidak hanya satu arah gitu ya. Ketika kita ngasih tahu, kita juga menawarkan menurut kamu gimana? Apa yang bisa kamu punya usul apa nih? Mama pengennya begini. Menurut kamu gimana? Kamu ada usul yang lain atau enggak? Biar apalagi kalau anaknya udah mulai gede-gede nih, anak-anak udah mulai usia SD gitu ya, itu kan udah bisa diajak diskusi sebenarnya. Mereka juga senang kalau dilibatkan dalam bikin aturan atau melibatkan diri dalam diskusi kayak gitu. Ya, baik. Jadi intinya adalah, mungkin kalau bisa saya simpulkan itu adalah konsistensi ya. Jadi hal-hal yang dilakukan secara konsisten ini memang bisa tumbuh jadi sebuah culture atau budaya gitu di dalam keluarga kita gitu. Dan budaya ini bukannya diumumin hari ini peraturannya kayak gini terus besoknya orang langsung taat gitu. Habis itu ada sebuah proses juga gitu. Kalau kita bisa lihat kayak di lift, aku ingat di lift di Singapura itu ada tulisannya dilarang buang air kecil gitu. Itu masih ada bekas-bekasnya gitu.
Karena ternyata memang dulunya orang Singapura itu sangat-sangat tidak beradab, bahkan mereka bisa buang air kecil di dalam lift gitu. Dan untuk menjadikan Singapura menjadi negara yang seperti sekarang dengan budaya yang luar biasa, itu bukan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun gitu. Memang butuh waktu yang panjang akibat dari konsistensi dari pemerintah Singapura itu sendiri gitu. Itu contoh kecilnya. Jadi nggak Gitu, instan kira-kira ya. ada lagi pertanyaannya? Tidak nih. Oh, ada nih. Oke. Input bertanya Mbak Widya tentang inner child seorang ibu yang kurang baik. Apakah akan mempengaruhi konsep kebahagiaan yang dialami sekarang, dan cara menghilangkan atau berdamai dengan inner child yang buruk itu seperti apa, dan kekhawatiran mempengaruhi pola asuh kepada anak kita atau enggak nih? Oke. Tadi layarku agak. Nah, konsep inner child ini sebenarnya konsep yang cukup kompleks ya. Tapi sederhananya begini. Kita punya pengalaman masa lalu, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di masa kecil, sedikit banyak itu membentuk pola perilaku, pola penyelesaian masalah, pola merespon ketika ada sesuatu yang kita alami. Nah, terus apakah itu bisa bertahan sampai dewasa? Ya, bisa bertahan sampai dewasa. Makanya sekarang kadang-kadang ada orang yang mungkin dari dulu, dari kecil sampai sekarang, kalau ada masalah dia ngambek. Kalau ada problem, dia mungkin menghadapi dengan cara menghindar. Nah, itu pola-pola yang biasanya sudah terbentuk dari kecil. Tapi tanpa kita sadari itu ke bawah sampai dewasa. Nah, kadang-kadang sekarang orang memaknai inner child itu sebagai sebagai mungkin trauma masa lalu, harapan-harapan yang mungkin tidak terpenuhi di masa lalu dan lain sebagainya. Perlu disamakan dulu nih definisi inner child-nya seperti apa, maknanya apa dulu. Nah, kalau memang seperti yang saya sampaikan tadi, apakah pola-pola yang diadopsi ketika masih kecil itu akan mempengaruhi konsep kebahagiaan sekarang? Jelas itu akan banyak pengaruhnya, karena dari sana kan kita bisa melihat apakah selama ini menyelesaikan masalah secara adaptif, apakah stresnya bisa teratasi dengan baik, dengan cara-cara yang dia punya, strategi coping atau strategi menghadapi masalahnya efektif atau enggak. Nah, itu akan mempengaruhi wellness, mempengaruhi well-being, mempengaruhi kesejahteraan ataupun kebahagiaan seseorang ketika hidup di masa sekarang. Nah, untuk apakah itu mempengaruhi pola asuh juga, ya bisa banget. Nah, untuk mereview kembali mungkin ini perlu sesi khusus kali ya. Maksudnya kalau memang ada kekhawatiran ke arah sana, kekhawatiran dari segi pola asuh karena ada pengalaman kurang menyenangkan di masa lalu, boleh deh mungkin ke psikolog terdekat ya buat diskusi, atau ya mau diskusi sama orang-orang terdekat dulu yang kira-kira bisa dipercaya, boleh juga. Jadi biar lebih jelas problemnya apa, gitu ya. Agak panjang sih kalau ngomongin inner child ini. Takut salah tangkap kalau cuma singkat jadinya. Kapan-kapan kita diskusi tentang itu mungkin Mbak Widya ya? Boleh. Siap, makasih. Iya Bunda. Oh, ada lagi tuh. Bertanya. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan ya. Ikut bertanya, Bu Widya, apa benar mood anak itu juga dipengaruhi oleh ibunya? Karena saya pernah dengar anak itu happy mom, anak happy, mamanya juga happy gitu. Terima kasih. Ya, ini benar ya apa yang sering kita dengar ya, anak nggak butuh ibu yang sempurna, anak butuh ibu yang bahagia gitu ya. Karena dengan kita bahagia kita bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang, terus juga lebih penerimaannya lebih baik gitu, nggak mudah tertrigger emosinya. Kalau nggak happy kan salah satu cirinya kan
mungkin secara emosi jadi kurang terkendali, mudah terpancing, mudah trigger dengan hal-hal kecil gitu yang ada mungkin masalahnya bukan pada anaknya tapi pelampiasannya ke anaknya. Kan kasihan ya kalau begitu ya. Udah banyak deh kasusnya kalau kita mau ngomongin hal-hal yang kayak gitu ya, akibat-akibat atau dampak yang terjadi di anak dan di keluarga karena seorang ibu yang gak happy gitu. Makanya kan tadi saya bikin terus begitu karena ya itulah salah satunya gitu. Jadi benar banget bisa sangat mempengaruhi bahkan ketika ibu-ibu hamil nih ya, dia moodnya jelek, terus ya itu juga mempengaruhi bayi yang dikandungnya dan itu bisa berpengaruh pada perilakunya nanti ketika sudah gede anaknya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu bisa lebih aware ya, lebih sadar dengan kondisi mentalnya masing-masing dan mencari pertolongan itu justru itu adalah bukti bahwa ibu-ibu pengen jadi sosok yang lebih baik itu untuk orang-orang di sekitar maupun buat diri sendiri. Itu adalah salah satu bukti cinta ibu ke diri sendiri sebenarnya, dengan mencari pertolongan, dengan mencari pengetahuan gimana caranya supaya bisa mengembangkan diri sendiri juga gitu. Terus ini ada yang sharing nih Mbak Jessy. Benar banget itu yang disampaikan Bunda Mona ya. Ya Prof Yuka dari UI. Baru ketemu sama beliau bulan yang lalu. Benar banget bahwa ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai ekspektasi, memang yang jadi PR kita itu ada 3 hal, acceptance, affection, dan achievement. Jadi memang fokusnya ke acceptance dulu, justru itu the first step is the hardest gitu memang ya. Langkah pertama untuk memulai semua hal itu memang berangkat dari penerimaan dulu. Gitu Bunda Jessy, mudah-mudahan membantu ya tadi jawaban-jawabannya. Ya, alhamdulillah semua pertanyaannya insya Allah sudah terjawab. Karena keterbatasan waktu, bagi ibu-ibu yang masih ada pertanyaan atau masih belum puas atau masih belum terjawab nih pertanyaannya, bisa coba menghubungi admin dari webinar. Mungkin kita bisa bantu untuk follow up gitu, untuk kita direct kemana nih, bisa mungkin bisa bertemu dengan Mbak Widya selanjutnya gitu ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kita langsung ke penutup dari kesimpulan dari acara hari ini. Intinya bahwa kesehatan mental atau kejiwaan ini mungkin merupakan hal yang vital ya bagi manusia, sama kayak kesehatan fisik atau tubuh kita pada umumnya. Sama kita harus menjaga kesehatan mental kita sama kayak kita menjaga kesehatan jantung kita, otak kita gitu. Karena dengan sehatnya mental atau kejiwaan seseorang ini, maka aspek kehidupan yang lain yang akan bekerja secara lebih maksimal gitu. Dan tentunya kita jangan sampai menyepelekan atau stres yang kita alami sebagai ibu yang mengurus anak dan keluarga kita gitu, baik ibu bekerja atau enggak yang tidak bekerja gitu. Semua itu kita harus mulai concern terlebih dahulu kepada kebahagiaannya terlebih dahulu gitu. Dan ya, jika kita merasa mengalami stres atau menghadapi permasalahan yang mengarah kepada adanya gejala burnout atau depresi atau stres, itu ada baiknya kita juga mulai mencari pertolongan gitu, dan jangan menjadikan isu ibu-ibu yang bergejala stres atau depresi ini sebagai sebuah stigma yang negatif gitu. Jadi jangan menganggap ini sebagai aib, kemudian tidak mengucilkan penderitanya gitu. Sebaliknya kita justru harus aware nih dan harus peduli sama rekan yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan mental tersebut, dan kita berusaha untuk membantu, memberikan pertolongan sebisa kita nih kepada orang yang proper gitu. Salah satunya adalah datang ke psikolog gitu, dan jika ada kecenderungan kita ini adalah penderitanya gitu, aku mengalami stres nih gitu, ada baiknya juga kita mulai berbagi ya, karena tentunya diam itu bukan sebuah pengobatan gitu. Pengobatannya adalah ya berbagi, bicara gitu. Kemudian kami dari tim panitia juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim parenting Rawusan Fikr, kemudian untuk narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Semoga ilmunya bisa menjadi amal jariah, berkah ilmunya dan berdampak positif kepada kita semua gitu. Amin. Amin. Dan jika Ibu masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab, silakan sekali lagi menghubungi kepada tim parenting Rawusan Fikr atau mengunjungi Mbak Widya yang tadi sudah diperkenalkan ya. Beliau available di RSUP Fatmawati Jakarta Selatan. Gitu.
juga kok. Kita tutup dengan doa majelis hari ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu, semoga apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini memberikan dampak yang baik dan positif kepada kita untuk menjadikan orang-orang kita bisa level up better gitu dari sebelumnya, menjadi ibu yang lebih berbahagia dari hari ini gitu. Besok kita akan menjadi ibu yang lebih bahagia dari hari ini. Amin. Dan mungkin ada quote dari saya nih, saya ada statement menarik dia dari quote dari Russell Wilson. Dia ini adalah seorang gelandang sepak bola Amerika NFL, National Football League. Dia bilang, jika kita mulai jujur tentang rasa sakit kita mulai jujur mengenai kemarahan kita dan kekurangan kita, bukannya kita pura-pura, malah berpura-pura tidak ada gitu, maka mungkin kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik dari yang kita tinggali saat ini. Gitu, dari Russell Wilson.